30 second. Ya, 30 second. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pendidikan merupakan sebuah harta yang sangat berharga bagi setiap manusia. Tanpa pendidikan, kita tak akan bisa membangun kehidupan yang sejahtera. Sosok pendidik dan tenaga kependidikanlah yang terus berjuang mendampingi kita untuk menggapai pendidikan tersebut. Namun, situasi pandemi saat ini membuat seluruh lapisan masyarakat terpuruk, tak terkecuali mereka yang bakti dan setia untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh Kementerian Keuangan dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melakukan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga semangat pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap dan terus menyala di masa pandemi, agar mereka dapat terus mengabdi, mencerdaskan negeri ini untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Sanas? Baik, Pak Nadiem, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Dan saya juga mau menyapa kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana KCPPEN, Bapak Erick Thohir. Selamat siang, Pak Erick. Selamat siang. Selamat siang. Dan selamat siang juga kepada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hepifah Syaifudian. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Semangat sekali, dan acara pada siang hari ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Syaiful Huda, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Bank BRI, Bapak Agus Nursanto, Direktur Kelembagaan Bank BNI, Bapak Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Bapak Rohan, Direktur Distribution and Retail Bank BTN, Bapak Jasmine, Sekjen Kemendikbud, Bapak Ainun Naim, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril, dan selamat siang juga kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen yaitu Bapak Jumeri, Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, dan juga kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Bapak Abdul Kahar. Selamat siang juga saya ucapkan kepada para Kemendikbud, para Kepala Dinas Pendidikan, para perwakilan Asosiasi Guru, dan juga Asosiasi Pendidikan Tinggi, dan para hadirin sekalian. Selamat siang, semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama merasakan bagaimana pandemi ini telah mengubah kehidupan kita sehari-hari, termasuk dan para pendidik dan tenaga pendidikanlah garda terdepan yang terus berjuang untuk menyalakan semangat mencerdaskan bangsa dan memastikan bahwa seluruh anak Indonesia tetap mendapatkan hak mereka atas pendidikan. Dan sebelum saya melanjutkan, saya juga menyapa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat siang, Bu Ani. Siang, Bu. Oke, saya melanjutkan. Jadi bantuan subsidi upah untuk siang, Bu. Baik, kita lanjutkan acara kita.
ada bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah wujud hadirnya negara untuk ringankan beban untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS yang terdampak pandemi COVID-19 agar semangat mencerdaskan bangsa senantiasa menyala. Jadi tanpa berlama-lama, berikutnya kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang bantuan subsidi upah untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud di tahun 2020 ini. Untuk itu kami mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan paparannya langsung kepada yang terhormat Pak Nadiem Anwar Makarim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menpan RB, Ibu Menkyu, dan Bapak Menek BUMN untuk kehadirannya hari ini yang sungguh mengembirakan bagi ujung tombak pendidikan kita, yaitu para guru-guru honorer dan juga dosen kita. Jadi saya ada sedikit presentasi untuk memaparkan apa saja program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi upah ini bagi sekitar 2 juta orang. Dan dalam jumlah sebesar 1,8 juta yang diberikan sekaligus satu kali kepada masing-masing penerima itu. Siapa saja yang akan kita berikan adalah kepada dosen, guru non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Kami mensasar total sekitar 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang, 162.000 dosen dari PTN dan PTS, dan 1,6 juta, sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta. Jadi banyak yang menanyakan kami juga apakah ini termasuk swasta, jawabannya adalah iya, karena guru-guru kita ada di sekolah-sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan 237.000 sekitar tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi tidak bisa di-exclude daripada bantuan ini. Nah, salah satu hal kenapa kita pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita, tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran, tapi juga di bidang ekonomi. Dan kami menyadari ini, dan sekali lagi ini adalah hasil dari perjuangan bukan hanya Kemendikbud, tapi hasil perjuangan dari Kemenpan RB, Kemenkyu, Menek BUMN, dan tentu saja dorongan dari Pak Presiden, dan juga dari dukungan penuh dari Komisi 10 DPR RI yang telah juga berjuang untuk bantuan ini. Berikut. Apa saja persyaratan bagi pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS untuk menerima BSU? Kami di Kemendikbud selalu dalam melakukan bantuan sosial apapun atau bantuan pendamping seperti pada saat kita melakukan kuota, selalu mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Kriterianya sangat sederhana: warga negara Indonesia, berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan, dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker, dari program-program lainnya. Ini dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan.
Jadi ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien. Yang berikut, bagaimana mekanisme pencairan BSU ini? Jadi Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU ini. Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020, ya. Dan bagi para guru-guru dan dosen bisa mengakses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id, ya, bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi, atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data Dikti, pddikti.kemdikbud.go.id, untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain-lain, rekening bank masing-masing dan lokasi bank cabang. Ya, pada saat berdasarkan informasi di online itu sudah lengkap dan sudah dibilang sudah bisa pergi ke bank untuk mencairkan, maka PTK menyiapkan dokumen-dokumen dan dibawa kepada bank penyalur. Dokumen apa saja yang harus dibawa? Tentunya kartu tanda penduduk, KTP, NPWP jika ada, kalau tidak ada tapi masih bisa menerima. Ada surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari website GTK dan PD Dikti, ya, surat keputusan itu. Dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang diunduh juga pada website GTK dan PD Dikti. Dan ini yang kedua, SPTJM ini harus di-print dan ditandatangani dengan materai. Ya, jadi semua kebutuhan di luar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun PD Dikti. Pada saat itu sudah lengkap, mari PTK akan mendatangi bank penyalur dan melakukan aktivasi rekening dan langsung menerima BSU tersebut. Ya, PTK membawa dokumen. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga tanggal 30 Juni 2021. Ini kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya bisa mendapatkan. Kalau misalnya ada kendala teknis, dia cukup waktu untuk mendapatkannya. Saya rasa sekian dari saya. Mungkin terakhir yang saya ingin ucapkan adalah bahwa ini adalah bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah pusat untuk semua jasa guru-guru non-PNS yang sudah ada di negara ini. Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kita dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis ini dengan ekonomi, bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparannya. Dan selanjutnya kita akan sama-sama melihat tanggapan dari para pendidik dan juga tenaga kependidikan di Indonesia tentang BSU PTK Kemendikbud ini seperti apa. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Saya menyambut baik atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru non-PNS. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, bantuan tersebut sungguh sangat dinantikan oleh para guru dan tenaga pendidikan swasta. Banyak di antara para guru dan tenaga pendidikan tidak bisa mendapatkan gaji secara rutin di awal bulannya. Saya yakin mereka akan berterima kasih sekali menerima bantuan ini. Kami tahu semua bahwa kondisi mereka sangat memprihatinkan, beban semakin berat, sementara mereka juga kondisi ekonominya semakin melemah. Saya kira itu sangat penting dalam upaya mendukung proses pembelajaran tetap berjalan dan mereka bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka.
Tentu baiknya bantuan ini bisa langsung melalui rekening bank masing-masing para dosen dan tenaga biar akuntabel. Karena dengan demikian lebih mudah dicek, diverifikasi, lebih mudah diterima juga, dan juga meminimalisir potensi dari penyelewengan. Di masa depan, bantuan subsidi upah tentu saja masih sangat diperlukan, meskipun insya Allah pandemi akan berakhir. Semoga bantuan subsidi tersebut disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran kepada guru non-PNS yang sangat membutuhkan. Harapan saya adalah bahwa program ini dipermanenkan karena ini sudah menjadi bagian janji Pak Presiden Jokowi. Di masa akhir periodenya beliau berkonsentrasi kepada pengembangan sumber daya manusia. Mesin daripada pengembangan sumber daya manusia adalah guru dan tenaga kependidikan tadi. Dan selanjutnya kami berharap perhatian lebih besar lagi kepada kawan-kawan guru non-PNS, terutama dalam upaya memastikan mereka memiliki kualitas dan posisi sebagai guru profesional. Kami berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa membantu guru-guru ini untuk sesegera mungkin menjadi guru-guru profesional. Peluncuran bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS diharapkan dapat mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mulianya, yaitu mendidik anak bangsa yang dalam situasi pandemi ini menjadi lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu dia. Tadi kita sudah melihat tanggapan tentang BSUPTK Kemendikbud tahun 2020. Nah, langsung saja kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita hari ini yang sungguh luar biasa. Untuk itu kami mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Saya juga mengundang Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, BUMN sekaligus Ketua Pelaksana KPCPEN, Bapak Erick Thohir, dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian. Selain itu juga telah hadir bersama kita perwakilan penerima manfaat, yaitu Bapak Muhammad Kasim, perwakilan guru dari SMPN 41 Sakap Batu Putih, Maros, Sulawesi Selatan. Oke, untuk kesempatan pertama mungkin saya ingin menyapa dan juga bertanya kepada Pak Erick Thohir terlebih dahulu. Selamat siang Pak, ini ada pertanyaan, apa saja program untuk meringankan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah melalui KCPPEN? Ya, terima kasih. Saya rasa di sini juga ada Ibu Menkyu yang merupakan wakil ketua, dan tanpa dukungan beliau tidak mungkin juga kami KPCPN bisa berjalan. Tentu sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan diskusi dengan pimpinan, yaitu Pak Erlangga sebagai Menteri Nasi, dan tentu juga di situ terlibat beberapa menteri senior lain. Bagaimana memang program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, Indonesia Tumbuh bisa berjalan dengan baik. Di mana untuk program Indonesia Sehat yang kita ketahui memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, selain bagaimana kita memperkuat tracing, tracking, dan lain-lain, juga sekarang masuk ke program coba vaksinasi di awal tahun depan atau lebih awal. Dan tentu yang terpenting pada Indonesia Sehat ini juga didampingi yaitu Indonesia Bekerja. Nah, kita ingin memastikan sesuai dengan arah pertumbuhan yang Ibu Menkyu sampaikan bahwa kita harap ada sustainability yang kita lakukan. Karena itu pada saat masyarakat ini sangat membutuhkan, karena itu kami pemerintah hadir menolong banyak program-program, salah satunya yang hari ini bagaimana kita memberikan bantuan kepada pendada pendidik, ya, baik yang ada di Mendiknas ataupun di Menteri Agama, yang kemarin sebelumnya juga kita luncurkan yang namanya pulsa untuk bantuan juga, tetapi tidak hanya di situ, banyak sekali program lain, apakah program prakerja, bansos, desa, dan seterusnya. Dan ini tidak lain ingin membantu daripada masyarakat yang pada saat ini memang perlu bantuan dari pemerintah. Tetapi kita tidak boleh berpuas di situ. Kita tetap berharap Indonesia ke depan tumbuh, karena itu tetap investasi yang dilakukan pemerintah, apakah pembukaan lapangan kerja, apakah pembangunan infrastruktur,
food estate, dan lain-lain tetap dijalankan berkesinambungan untuk agar ketika COVID-19 ini bisa recovery, Indonesia tetap tumbuh seperti diharapkan. Selanjutnya saya juga ingin tahu Pak, bagaimana peranan bank pemerintah dalam menyalurkan bantuan seperti BSU ini? Ya, saya rasa terima kasih kepada Menteri Pendidikan ya, dan juga Bu Menlu yang hadir, bahwa kami memang di bank pemerintah terus diberi kepercayaan untuk membantu program-program pemerintah. Yang kemarin juga kita lakukan, apakah bantuan Presiden untuk usaha mikro, juga kami terlibat, lalu juga sekarang kita lakukan seperti hari ini untuk tambahan honorer untuk tenaga pendidik, apakah subsidi gaji. Nah, karena itu kami di Kementerian BUMN sangat berharap Himbara terus berkonsolidasi, terus memperbaiki sistem dan servisnya. Dan yang paling penting mendukung program Satu Data pemerintah. Karena itu kemarin kita sudah sampaikan juga, khususnya nanti untuk usaha mikro, kita coba sinergikan BRI, Penggadaian, dan juga PNM untuk bisa mempunyai program Satu Data, seperti juga bagaimana konsolidasi daripada Himbara yang ada di banknya, syariah. Nah, ini juga kenapa penting? Karena kita ingin mendukung program pemerintah ke depan, bahwa data-data ini akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak salah sasaran. Karena itu tentu terima kasih atas kepercayaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Erick Thohir untuk jawabannya. Selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Ibu Sri Mulyani. Selamat siang, Bu Ani. Selamat siang, Bu. Pertanyaan pertama, selaku bendahara negara, bagaimana Kemenq memfasilitasi pendanaan bagi penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional saat ini? COVID ini kan sesuatu yang luar biasa, merupakan shock terhadap keseluruhan ekonomi dan negara. Jadi pertama, untuk bisa mendukung dengan APBN harus ada landasan hukumnya. Makanya Bapak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menjadi Perpu nomor 1 itu menjadi Undang-Undang nomor 2. Berdasarkan itu kemudian dilakukanlah seluruh redesign anggaran dari sisi belanja, terutama bagaimana kita memfokuskan untuk bidang kesehatan, bidang membantu masyarakat, bansos. Kalau kesehatan itu 97,26 triliun, perlindungan sosial dalam bentuk bansos, itu termasuk yang hari ini dibahas itu 234,33 triliun, mendukung usaha kecil menengah 114,8 triliun, insentif bagi dunia usaha agar mereka bisa survive dan bisa pulih kembali 120 triliun, kemudian program untuk membantu sektor dan pemerintah daerah 65,97 triliun, serta pembiayaan korporasi, terutama mendukung itu seluruh perusahaan yang di bawah Kementerian BUMN Pak Erick. Nah, dari seluruh belanja-belanja yang sangat besar itu tujuannya adalah satu, karena ini adalah masalahnya penyebabnya COVID, ya pertama, membuat pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini untuk mampu menangani pandemi tersebut. Makanya alokasinya meningkat cukup besar untuk bidang kesehatan. Namun yang kedua adalah jangan sampai shock COVID ini menyebabkan masyarakat merosot kehidupannya dari sisi kesejahteraannya, atau kalau mereka kehilangan pekerjaan, mereka tetap mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan juga untuk kegiatan seperti belajar mengajar, karena kita tidak bisa berinteraksi secara fisik langsung, namun tidak berarti anak-anak kita tidak boleh kemudian tidak belajar selama sekarang sudah 9 bulan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan cukup banyak anggaran untuk tadi membantu masyarakat, pertama untuk yang betul-betul 10%, 20% paling bawah, dia mendapatkan tambahan dari mulai uang tunai, bantuan sembako, baik yang di daerah Jabodetabek yang merupakan epicentrum waktu itu, dan kemudian melebar, meluas kepada berbagai provinsi lainnya. Juga kalau masyarakat kehilangan pekerjaan di kota, dia pulang ke desa, juga dilakukan yang disebut bantalan sosial melalui BLT desa, itu yang dibuatkan
untuk bisa menanggung masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan. Nah, khusus untuk bidang pendidikan, karena ini adalah sesuatu di mana kita tiba-tiba harus berpindah menuju kepada pendidikan secara online, maka dilakukanlah langkah-langkah untuk membantu, dan itu pun terus direview, karena pada awal kita fokusnya memang COVID, maka kesehatan, kemudian membantu masyarakat melalui bansos. Tapi kemudian kita tahu bahwa banyak murid-murid di bawah Pak Mendikbud, Pak Mas Nadiem, atau Kementerian Agama, mereka itu tidak memiliki akses terhadap internet atau tidak bisa membayar internet. Maka dilakukanlah berbagai langkah untuk membantu masyarakat agar kegiatan belajar mengajar meskipun tidak bertemu secara fisik tetap bisa dilakukan dengan memberikan bantuan internet. Itu yang diberikan kepada seluruh murid di seluruh Indonesia, baik yang di Kemendikbud maupun Kemenak seperti pesantren dan madrasah dan pendidikan agama yang lain. Tidak hanya muridnya, tidak hanya mahasiswa, tapi juga guru dan dosen juga diberikan bantuan dalam bentuk internet ini. Ini yang menyebabkan juga tambahan untuk subsidi dari sisi internet. Kemudian kita melihat bahwa waktu kemudian jumlah penerima bantuan masyarakat, terutama yang mereka di bawah 5 juta pendapatannya dari BPJS Tenaga Kerja, maka kita melihat untuk guru-guru honorer atau tenaga pendidikan yang bukan guru seperti pustakawan dan yang lain-lain, mereka juga pendapatannya juga mungkin banyak yang tadi 1,6 juta, di bawah 5 juta atau sampai dengan 5 juta. Maka kemudian dilakukanlah alokasi bantuan waktu pemerintah memberikan bantuan upah atau bantuan gaji bagi mereka yang pendapatannya di bawah 5 juta. Kita menggunakan mekanisme BPJS Tenaga Kerja maupun para guru yang ada di bawah tempatnya Pak Nadiem dan tempatnya Menteri Agama. Inilah yang kita tambahkan tadi anggarannya untuk bantuan gaji guru honorer di Kemendikbud dan gaji guru honorer di Kementerian Agama. Totalnya bisa mencapai lebih dari 2,4 juta orang. Tadi Pak Nadiem menyampaikan 1,6 juta di bawah Kementerian Pendidikan. Di bawah Kementerian Agama ada 0,8 juta. Dan total bantuannya itu juga meningkat dalam hal ini tadi 600.000 dikalikan atau dalam 3 bulan ditransfer langsung kepada account mereka masing-masing. Dalam hal ini kita tentu mengetahui bahwa ini adalah suatu suasana yang sangat tidak biasa, extraordinary. Makanya pemerintah itu membantu masyarakat melalui identifikasi siapa target grupnya. Termasuk dalam hal ini masyarakat diberikan bantuan listriknya, yang mereka yang listriknya 450 VA dibebaskan selama 6 bulan, yang listriknya 900 VA diberikan diskon 50%. Ini tujuannya supaya karena masyarakat sekarang kegiatannya lebih banyak di dalam rumah, maka mereka tidak menjadi beban yang tambahan. Jadi pemerintah memang membantunya melalui berbagai saluran. Tadi yang dari sisi targetnya masyarakat, yang terutama sangat rentan, yang sangat membutuhkan, diberikan direct atau langsung baik dalam bentuk bantuan tunai maupun sembako. Kemudian untuk UMKM yang sekali itu juga kita berikan dalam berbagai bantuan yang diberikan pada mereka melalui jalur tambahan biaya atau bantuan produktif seperti modal kerja 2,4 juta per UMKM. Kemudian juga diberikan subsidi bunga supaya mereka meminjam atau pinjamannya yang sekarang dibebaskan bunganya untuk yang pinjamannya kecil banget UMKM itu. Dan kemudian juga diberikan jeda supaya mereka tidak perlu harus membayar pada saat ekonomi lagi mengalami tekanan. Jadi memang banyak sekali yang dilakukan pemerintah. Saya ingin menutup dengan mengatakan dalam situasi COVID ini semua mengalami shock. Sebetulnya APBN yang dikelola oleh pemerintah, keuangan negara juga mengalami shock. Namun tidak boleh dibiarkan bahwa shock itu kemudian menghancurkan seluruh hal. Dari mulai kesehatan, sosial, kegiatan pendidikan, kemudian dari sisi usaha kecil menengah dan ekonomi. Maka APBN bekerja ekstra keras
kita dibolehkan memiliki defisit di atas 3%. Itu karena penerimaan perpajakan kita turun, semua pembayar pajak sedang kesusahan, sebagian besar. Namun belanja-belanja itu penting sekali bagi kita karena memang masyarakat nggak bisa menunggu. Dan itulah yang menjadi fungsi peranan penting dari anggaran pendapatan belanja negara atau kebijakan keuangan negara. Ini yang tadi disebutkan melalui keuangan negara lah negara hadir pada saat rakyat menghadapi kesusahan. Mungkin itu moga-moga membantu apa yang dipertanyakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Mulyani untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan ke Ibu Hetifah Syaifuddin. Ibu Hetifah, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya Komisi 10 DPR RI melihat program BSU Kemendikbud ini. Silakan Bu Hetifah. Ya, Mbak Ami, PRI fungsi pertama dalam era COVID adalah menerima aspirasi, keluhan-keluhan, dan juga kritikan-kritikan khususnya menyoroti pendidikan di masa pandemi. Dari mulai ketidaknyamanan siswa yang mungkin mulai merasa belajar di rumah bosan, keluhan orang tua yang harus mendampingi anak, padahal mereka juga harus bekerja, ditambah juga biaya kuota dan lain-lain. Nah, sudah pastilah ya guru, dosen, dan juga tenaga kependidikan itu menjadi ujung tombak supaya kita bisa memastikan di era pandemi ini hak-hak masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas tetap bisa diberikan. Nah, faktanya ternyata sebagian besar dari guru-guru khususnya yang non-PNS, juga dosen yang di swasta gitu ya, terancam juga situasinya dengan pandemi ini. Karena misalnya tenaga honorer bisa jadi pendapatannya tergantung dengan jam mengajar, atau guru-guru swasta yang penghasilannya bergantung dengan biaya siswa sementara orang tua keberatan membayar SPP. Nah, jadi kami merasa bahwa aspirasi-aspirasi yang disampaikan ini memang patut ya untuk direspon dan pemerintah harus hadir. Alhamdulillah kita lega sekali ketika Raker kemarin Mas Menteri menyatakan bahwa program ini akan diluncurkan. Ini ibarat mata air di musim kemarau. Jadi kami mengapresiasi setinggi-tingginya, apalagi Ibu Sri Mulyani dari sisi keuangannya mensupport, kemudian juga Bung Erick Thohir ya, supaya penyalurannya, mekanismenya dipastikan sekarang akan tepat waktu ya, dan juga tidak berbelit-belit, dan juga mungkin dilayani oleh bank-bank tadi ya, penyalur itu yang dengan mindset baru gitu ya, bukan seperti karena sebagian mungkin dari mereka juga tidak terbiasa berurusan dengan bank. Nah, jadi seperti itu. Namun demikian tentu saja ketika rapat ya kemarin dipimpin oleh ketua kami Pak Saiful Huda ada beberapa catatan ya. Intinya tadi pertama tentu saja soal keakuratan data ya, sumber datanya apa dan sebagainya, supaya itu juga bisa tersosialisasi. Jangan sampai nanti mungkin timbul semacam kegaduhan atau rasa ketidakadilan di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS akibat ketidakjelasan informasi. Nah, kemudian tadi juga dari testimoni disebutkan kan harapan-harapan terkait dengan akuntabilitas gitu ya. Saya kira apa yang dikemukakan Mas Mendikbud, Mas Nadiem tadi itu bagus sekali. Namun tetap Mas, barangkali ke depan tetap harus ada semacam complaint handling system gitu ya, atau mungkin hotline service untuk membantu para pendidik atau tenaga kependidikan yang mungkin di dalam prosesnya menghadapi kendala-kendala lah, apapun yang mereka ingin tanyakan, itu kemana gitu kontak yang bisa mereka hubungi. Mungkin ada yang merasa eligible tapi tidak ada di dalam daftar, mereka bisa bertanya kemana. Jadi kita belajar dari berbagai program yang sudah diluncurkan, Ibu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga Hartarto yang memimpin, sudah banyak pelajaran-pelajaran dan saya yakin best practice dari apa yang sudah dilakukan itu bisa menjadi masukan. Dan tentu saja kami harap dana ini bisa sampai ke tangan penerima dalam waktu yang cepat karena memang agak mendesak. Dan juga tentu saja kami berharap semangat para guru dan tenaga kependidikan, dosen-dosen ya yang non-PNS ini bisa tetap tinggi, memberikan yang terbaik bagi siswa walaupun banyak tantangan-tantangan yang tidak mudah yang masih harus kita hadapi.
Terima kasih banyak untuk tanggapannya Ibu Hetifah dan juga banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Ibu Hetifah yang menjadi catatan juga. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya juga ingin bertanya untuk Bapak Muhammad Kasim, perwakilan dari guru dari SMPN 41 Sapak Batu Putih Maros, Sulawesi Selatan. Ya, Pak Kasim, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda mengenai program ini dan seberapa penting menurut Anda bantuan yang diberikan pemerintah dalam meringankan beban di masa pandemi ini? Ya, terima kasih. Jadi mengenai bantuan ini, saya pribadi salah satu yang mendapatkan bantuan dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini. Sebagai pendidik non-PNS, mudah-mudahan saya berharap bantuan ini berkelanjutan, berkesinambungan sehingga kami yang non-PNS mendapat penghasilan tambahan dari insentif dari dana BOS di sekolah. Oke, baik Pak Kasim, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Nadiem untuk bisa bertanya kepada Pak Kasim. Silakan langsung saja Pak Nadiem. Ya Pak, ingin menanyakan bagaimana jadinya menurut Pak Kasim yang akan paling terbantu dari dana ini adalah uang untuk apa? Yang paling akan terbantu untuk guru-guru honorer di daerah misalnya. Itu akan paling membantu untuk apa? Yang paling membantu mengenai bantuan ini termasuk membantu mengenai kebutuhan keluarga. Terima kasih untuk keluarga ya Pak. Dan boleh saya tanya juga, apakah sudah terasa lapangannya dana BOS pun boleh dilakukan, boleh digunakan kepala sekolah untuk membantu juga menambah upah atau membantu upah pada guru honorer Pak? Itu apakah sudah dirasakan juga di daerah? Alhamdulillah sudah dirasakan Pak Menteri. Baik, apakah sudah cukup Pak Nadiem pertanyaan yang diberikan ke Pak Kasim? Sudah. Baik, terima kasih banyak dan tidak terasa juga sesi bincang-bincang kita siang hari ini sudah berakhir. Begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai BSU, PTK, Kemendikbud yang tentunya kita harapkan dapat berjalan dengan lancar dan harapan dan rencananya juga bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih para panelis kita hari ini. Ada Bapak Nadiem Anwar Makarim, Ibu Sri Mulyani, Bapak Erick Thohir, Ibu Hetifah Syaifudian, dan juga Bapak Muhammad Kasim. Terima kasih atas waktunya dan juga semua informasi yang sudah diberikan. Saya persilakan untuk para panelis yang terhormat untuk meninggalkan acara pada siang hari ini dan melanjutkan agenda selanjutnya. Tapi saya minta untuk Bapak Nadiem Anwar Makarim, saya mohon untuk tetap tinggal di tempat karena sebentar lagi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dengan teman-teman media. Untuk itu saya juga mengundang Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Ainun Naim, untuk bergabung bersama kita di sesi tanya jawab siang hari ini. Halo Pak Ainun, sudah bergabung bersama kita ya? Siang, selamat siang Bapak. Oke, dan untuk pertanyaan pertama kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Harian Kompas yang senada dengan RRI. Pertanyaannya, bagaimana kriteria, syarat, dan mekanisme penyaluran bantuannya? Apakah untuk semua guru swasta dan guru honorer tanpa terkecuali? Karena ada juga guru swasta terutama di sekolah-sekolah elit yang tidak ada masalah dengan penghasilan mereka. Silakan saya berikan kesempatan untuk Pak Menteri terlebih dahulu. Terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, kriterianya itu sangat jelas bahwa dia itu guru non-PNS yang punya penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Berarti pertanyaan ini mengenai bagaimana sekolah-sekolah elit yang gurunya dibayar besar. Kalau mereka dibayar di atas 5 juta, mereka tidak boleh menerima bantuan upah ini. Dan semua guru swasta dan guru honorer non PNS yang di bawah 5 juta itu bisa menerima. Jadi ya, ditentukan ini bukan hanya guru honorer di sekolah negeri.
Ini adalah untuk semua guru non-PNS yang ada di Indonesia di saat ini. Jadi benar-benar demokratis dan merata dan adil, dan bagi yang sudah mencukupi tidak boleh mendapatkan. Berikan kesempatan juga untuk Pak Sesjen, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Hanya mungkin beberapa butir saja, bahwa mereka tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober. Dan juga tidak ikut program kerja. Baik. Baik, itu adalah kriteria dan syarat dan mekanisme penyaluran bantuannya. Oke, dan untuk pertanyaan kedua, ini datang dari Harian Muda. Pertanyaannya, berapa total anggaran dan berapa pendidik dan tenaga pendidik yang disasar? Silakan. Mungkin dari Pak Nadiem, silakan. Baik, ini adalah sekali lagi hasil perjuangan kami di Kemendikbud, Komisi 10, tapi juga dengan hasil perjuangan dari Menek BUMN dan juga Kemenq. Kami berhasil menyiapkan anggaran sebesar 3,6 triliun, 3.622.517.600.000 rupiah ya. Jadi kira-kira sekitar di atas sedikit 3,6 triliun. Ini adalah untuk total sasaran sebesar 2.034.732 orang. Yang terdiri dari yang paling besar tentunya 1,6 guru dan pendidik di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta ya, non-PNS. Dan yang kedua terbesar adalah untuk 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, di mana operator sekolah termasuk di sini. Dan yang ketiga adalah 162.277 dosen di PTN dan PTS. Itu totalnya yang itu sasaran kita yang akan diberikan. Pak Nadiem, untuk jawabannya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Ainun, silahkan. Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ini datang dari LKBN Antara. Pertanyaannya, kapan rencana realisasi pencairannya? Silahkan Pak Nadiem. Mungkin ini Pak Sekjen lebih tepat. Detail. Pak Sekjen. Ya, jadi pencairan sudah mulai bisa dilakukan sekarang, bulan November, Desember ini. Namun para pendidik dan tenaga pendidik itu punya kesempatan sampai dengan 30 Juni tahun 2021 ya untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya. Bisa dilakukan pencairannya ya Pak? Ya. Saat ini, oke. Pertanyaan terakhir pada siang hari ini datang dari Tempo. Bagaimana Kemendikbud bisa menjamin BSU tepat sasaran? Baik, terima kasih. Pemberian bantuan ini kan tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga pendidikan kita ya, karena terdampak corona ini. Jadinya beberapa langkah yang kita pastikan bahwa ini tepat sasaran. Kita memastikan ini calon penerima terdaftar dulu di data pokok pendidikan dan PD Dikti. Itu dulu, berdasarkan Dapodik dan PD Dikti. Dan itu semuanya berbasis data dan online. Kami memverifikasi data tersebut ya dengan data Kemendikbud dan data penerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini agar tidak tumpang tindih dengan bansos lainnya yang dilakukan. Bansos BPJS, bansos prakerja, dan lain-lain ya. Itu agar tidak tumpang tindih. Inilah yang kita maksudkan tepat sasaran. Artinya yang benar-benar belum menerima bantuan dari pemerintah pusat sebelumnya. Ya kan? Dan juga calon penerima harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya jika berpenghasilan 5 juta atau lebih tidak bisa memproses bantuan. Dan kalau dia tidak jujur mengenai itu, lalu bisa diambil tindakan hukum. Berarti untuk yang sudah mapan di sekolah-sekolah di mana gajinya di atas sebesar itu, dia tidak bisa menerima, tidak diperkenankan untuk menerima. Dan jangan lupa, bukan hanya tepat sasaran, tapi juga harus efisien. Dan metodologi pengiriman kita dan dokumentasi di mana semua dokumennya itu ada di laman website kita, PD Dikti maupun juga di websitenya GTK, sudah jelas. 2 formulir yang harus dibawa tinggal di print,
Satu harus ditandatangan dengan materai, satu tinggal dibawa, dan semua detailnya ada di website tersebut. Jadi tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun lagi, tidak dari kepala sekolah atau kepada dinas. Guru itu bisa langsung secara online mengunduh dan memprint dokumen tersebut, dan kalau sudah semua ketentuannya sudah siap, dia bisa langsung pergi ke bank untuk mencairkannya. Dan tentunya Kemendikbud melakukan pengawasan internal dan oleh auditor internal dan pengawasan eksternal oleh BPK untuk memastikan kita selalu didamping dalam proses ini. Dan untuk semua pengaduan terkait isu bantuan ini bisa disampaikan di Unit Layanan Terpadu ULT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah hotline kita, call center kita, di mana semua isu ini bisa diselesaikan melalui unit layanan terpadu kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Nadiem. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Ainun, silakan saya berikan kesempatan. Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Terakhir pertanyaan untuk Pak Nadiem. Pak Nadiem, apakah ada pesan-pesan untuk para penerima BSU Kemendikbud? Terima kasih. Yang pertama adalah dari awal masa jabatan saya dan tim saya selalu berkomunikasi bahwa kita adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, bukan Kementerian Pendidikan untuk sekolah negeri. Dan kita bukan hanya menyebut itu sebagai suatu filsafat saja, tapi kami terapkan dalam berbagai macam kebijakan kita yang berpihak kepada guru-guru swasta dan guru-guru non-PNS honorer yang ada di sekolah-sekolah kita. Yang pertama kita lakukan dari awal masa krisis ini adalah kita langsung melakukan proses pentransferan dana BOS langsung ke rekening sekolah, agar banyak sekali sekolah-sekolah kita menerima uangnya tepat waktu. Yang kedua kita lakukan, kita merelaksasi dana BOS. Dan bagi para guru honorer yang tadinya disekat hanya boleh minoritas berapa persen yang diberikan untuk bantuan guru honorer, untuk upah guru honorer, kami buka itu restriksi. Sekarang adalah diskresi kepala sekolah masing-masing di seluruh Indonesia bisa menentukan kalau ada guru honorer yang benar-benar upaya dan jasanya luar biasa, dia bisa diberikan bantuan dari dana BOS tanpa disekat-sekat, tanpa ada limitasi, asal pelaporannya transparan. Itu kedua hal yang kita lakukan untuk para guru honorer. Dan untuk sekolah-sekolah swasta dan guru honorer pun, di masa pandemi ini kita mengalihkan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah-sekolah swasta kita. Terutama untuk yang tadinya tidak boleh untuk sekolah swasta, kita ubah itu peraturan untuk BOS afirmasi dan BOS kinerja bisa untuk sekolah-sekolah swasta kita, untuk mendukung para guru-guru non-PNS kita. Dan tentunya hari ini dengan perjuangan berbagai macam kementerian, Kemendikbud dengan senang hati berhasil berjuang dan mendapatkan anggaran sebesar ini untuk membantu semua guru-guru non-PNS di Indonesia melalui masa kritis ini. Dan tentunya bukan saja itu saja, ditunggu di tahun 2021 kita akan menyediakan proses seleksi massal di mana semua guru honorer akan punya kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya melalui suatu tes online. Apakah mereka bisa menjadi guru P3K dengan tingkat kesejahteraan yang didukung oleh pemerintah pusat dari sisi anggarannya. Berarti itu adalah langkah pertama di 2021 bahwa guru-guru honorer secara serentak semuanya bisa ikut tes kelulusan untuk menjadi P3K. Berarti mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk bisa membuktikan kelayakan mereka menjadi ASN. Jadinya ini adalah langkah-langkah nyata yang telah kita lakukan untuk para guru-guru non-PNS kita dan akan kedepannya akan selalu menjadi suatu strategi kita untuk merangkul para guru-guru honorer dan untuk memberikan kesempatan yang adil untuk mereka juga bisa berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Nadiem untuk penjelasannya dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ainun Naim untuk penjelasan dan kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kami persilahkan Pak Nadiem Anwar Makarim dan juga Pak Ainun Naim untuk meninggalkan acara dan melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah.
Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana KPC PEN Bapak Erick Thohir, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hetifah Syaifudian, kepada Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Syaiful Huda, kepada Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Bank BRI Bapak Agus Nursanto, Direktur Kelembagaan Bank BNI Bapak Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan dan Kelembagaan Bank Mandiri Bapak Rohan Hafaz, Direktur Distribution and Retail Bank BTN Bapak Jasmine, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril, Dirjen Pendidikan Tinggi Bapak Nizam, Dirjen PAUD Dikdasden Bapak Jumeri, Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, dan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Bapak Abdul Kahar, dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud, para kepala dinas pendidikan, para perwakilan asosiasi guru dan asosiasi pendidikan tinggi, Bapak Muhammad Kasim, rekan-rekan media, dan para hadirin yang pastinya sudah hadir pada siang hari ini. Semoga seluruh informasi yang kita terima hari ini bisa membangkitkan semangat kita untuk selalu bersama-sama mendukung satu sama lain, khususnya kepada para pendidik dan juga tenaga pendidik di Indonesia, karena merekalah yang menjadi ujung tombak dari majunya pendidikan di Indonesia. Akhir kata, saya Syahnas Suartono, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.